Selamat pagi, masih bersama kami di sawah persawahan. Ikutilah video kami, semoga lancar, sehat. Melihat suasana di sawah, dari kebanyakan petani di daerah ini, di daerah Kepoh Baru, tepatnya di desa Bayem Gede, banyak dari petani menanam sawahnya dengan tembakau. Meskipun tidak semuanya, ada yang ditanami kacang hijau, ada yang ditanami berambang, dan masih banyak yang lain, termasuk juga buah semangka atau yang lainnya. Tapi dari kebanyakan petani di sini, daerah desa Bayem Gede ini, kebanyakan ditanami tembakau, karena mungkin dari dulu hasil ketika masa ketiga, masa kemarau, itu ya memang ditanami tembakau. Dari yang sebelumnya padi, setelah dipanen kemudian menunggu proses dari tembakau kecil atau dederan. Ketika dederan sudah besar, maka tempat untuk penanamannya itu disiapkan dan termasuk di sini ini. Namun ini belum ditanami karena masih menunggu tembakau kecilnya terlalu kecil, dederannya terlalu kecil. Ketika nanti sudah waktunya, maka akan ditanami. Dan di sekitar sawah sini itu karena masih menunggu dalam masa ini bisa juga ditanami kacang hijau atau yang lainnya yang sekira panenannya itu tidak terlalu lama, sehingga nanti ketika sudah ditanami tembakau, ya, tanaman yang sekarang tidak mengganggu. Proses sebelum menanam tembakau, pengolahan tanah dilakukan untuk membuat kondisi tanah sebelum tanam dimulai agar tetap prima, sehingga pertumbuhan tanaman lebih baik. Tanah dapat diolah menggunakan cangkul, baja, kemudian atau yang lainnya, kemudian didiamkan selama 1 minggu. Pada hari ke-7 setelah pengolahan tanah, pemberian pupuk kandang sebanyak 10 sampai 200 ton, atau melihat lebar panjangnya sawah tersebut. Beri waktu 2 minggu sebelum pembibitan dilakukan, ya. Setelah tanah sudah siap, proses pembibitan bisa langsung dilakukan. Beberapa syarat pembibitan antara lain: pembibitan dilakukan di area terbuka dan mendapatkan cukup cahaya matahari, memiliki lapisan tanah cukup tebal, subur, kemampuan menahan air dan drainase baik, tidak jauh dari sumber air. Lokasi pembibitan sebaiknya tidak terlalu dekat dengan pemukiman dan kandang hewan ternak. Keadaan bibit tidak terlalu subur dan tidak terlalu kurus, serta memiliki sistem perakaran dengan baik. Diutamakan usia bibit 40 sampai 45 hari. Dalam proses penanaman tembakau, maka ada beberapa cara, ada beberapa tips. Yaitu pertama, mungkin buat lubang yang digunakan untuk meletakkan bibit
dengan jarak 45 sampai 60 cm atau 90 sampai 140 cm antar lubang. Yang kedua, bibit yang seragam umur dan besarnya ditanam pada lahan yang dilubangi serta sudah diberi pupuk kandang sebanyak 5 kg per lubang. 5 gram per lubang. Usahakan lubang tanah dalam keadaan lembab. Selain diberi pupuk, pemberian 3G Furodan dengan dosis 2 gram per tanaman juga diperlukan untuk menghindarkan tembakau dari serangan OPT. Selanjutnya, waktu yang tepat untuk menanam tembakau saat musim kemarau adalah pukul 17 sampai 19.30. Untuk menghindari bibit berlipat dan patah, tanah diberi lubang lagi menggunakan jari telunjuk sedalam 4 cm sebagai lubang pemberian pupuk. Karena pupuk langsung ke bibitnya bisa malah mati. Sistem tanah tembakau ditentukan oleh ketersediaan air dan suhu udara. Jika air tersedia cukup, sistem tanam yang digunakan yaitu sistem tanam single row dalam satu guludan dengan jarak tanam 60 sampai 90 sampai 90 cm. Apabila tidak ditemukan sumber air yang memadai, maka sistem tanam yang digunakan yaitu double row dalam satu guludan. Jarak tanaman yang cukup menghasilkan daun yang tebal, luas, dan mengandung nikotin yang tinggi. Perawatan. Umumnya perawatan tembakau menggunakan pupuk N atau melihat dari kondisi tanah tersebut sebagai penyedia nutrisi terbaik bagi tanah. Pupuk tersebut mampu membantu pertumbuhan tembakau yang optimal serta menghasilkan kualitas tembakau dilihat dari kandungan tar dan nikotinnya. Pemupukan dilakukan 2 kali, yaitu saat tanam usia 7 sampai 10 hari dengan cara ditugal 5 cm di sisi tanaman dan saat tanaman berusia 21 sampai 25 hari dengan cara tugal 10 atau 15 cm di sisi tanaman. Hindari pemupukan dengan pupuk yang mengandung klor CI. Jadi beberapa cara untuk menghasilkan tembakau yang lebih berkualitas. Kemudian semoga memberikan manfaat, semoga memberikan tambahan wawasan kita dalam memandang tembakau. Terima kasih telah mengikuti video kami. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita.